Auto Dears, kalian masih sering gagal saat melakukan service smoothing maupun rebonding? Jangan sedih ya Auto Dears, semua orang pasti pernah gagal. Meskipun setiap kali gagal, biasanya kita jadi kepikiran gitu kan ya. Nah, supaya teman-teman Auto Dears tidak gagal lagi dalam proses smoothing maupun rebonding, di video ini aku akan coba menjabarkan beberapa kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi tanpa kita sadari telah menyebabkan smoothing maupun rebonding kita menjadi gagal. Pertama, salah analisa rambut. Nah, sebenarnya paling penting dan mendasar saat proses smoothing maupun rebonding adalah analisa rambut, guys. Kalau dari awal kita udah salah analisa, ya jadinya fatal banget, guys. Setiap customer punya karakter rambut yang berbeda-beda. Jadi kita harus paham apa itu rambut resisten, rambut normal, dan rambut sensitif. Tidak semua rambut ikal itu resisten dan tidak semua rambut lurus itu normal. Begitu juga dengan rambut sensitif. Kita harus paham seberapa sensitifkah rambut customer kita. Karena ada juga rambut sensitif yang udah super sensitif, sudah tidak bisa lagi di smoothing, jadi jangan dipaksain ya guys. Dan begitu juga sebaliknya, tidak semua rambut yang sudah pernah diwarnai itu tergolong sensitif. Nah, disinilah ketelitian kita diuji guys. 2. Salah pilih jenis obat. Seperti kita ketahui, rata-rata brand atau merek-merek obat smoothing maupun rebonding memiliki 3 varian obat sesuai dengan jenis rambut, yaitu for resistant hair untuk jenis rambut kasar, kaku, dan dengan helai besar-besar, baik itu kribo, keriting, ikal, maupun lurus. For normal hair untuk jenis rambut normal yang ukuran helainya sedang, baik itu rambut ikal maupun lurus. Dan for sensitive hair untuk rambut super halus dan untuk rambut yang tergolong sensitif yang biasanya sudah pernah diproses kimia berulang-ulang. Nah, jadi setiap varian obat itu udah ditujukan untuk jenis rambutnya masing-masing ya guys. Ketiga, aplikasi obat terlalu banyak maupun kurang dan tidak rata. Nah, teman-teman Auto Dears, aplikasi obat yang banyak tidak menjamin hasil smoothing maupun rebonding kita akan bagus. Tetap harus sesuai dengan porsinya. Jangan berlebihan dan jangan kurang. Pastikan aplikasi obat sudah benar-benar rata, itu yang paling penting. Biasanya kebanyakan kita nggak sadar bahwa saat aplikasi obat itu suka nggak rata gitu guys. Bagian pangkal biasanya lebih banyak obatnya daripada bagian ujung. Jadi bagian ujung kayak ke bagian obat dikit doang gitu guys. Nah, aplikasi obat yang seperti ini sebenarnya kesalahan yang fatal juga, karena kalau nggak rata begitu biasanya bagian ujung itu kayak nggak mateng-mateng gitu guys waktu dicatok. Kalau aku sih biasanya aplikasi obat itu biasanya dengan cara diurut-urut gitu guys, biar porsinya pas gitu, dari atas sampai ke ujung itu porsinya sama rata gitu guys. 4. Peresapan obat yang kurang maupun berlebihan. Untuk peresapan sebaiknya kita cek elastis aja ya guys. Cara ngeceknya gampang kok. Kita coba ambil satu helai terus kita tarik gitu guys. Kalau udah ngaret kayak karet gitu, udah melar, artinya udah relax, udah elastis, udah boleh dilanjut ke step berikutnya. Kalau pas ditarik itu masih keras, nggak ngaret gitu, nggak melar, artinya kita harus diamkan kembali beberapa menit. Tapi jangan kelamaan juga guys, nanti bisa over proses, yaitu peresapan yang berlebihan akan menyebabkan rambut menjadi kering bahkan krus. 5. Pembilasan obat step 1 yang kurang bersih. Nah, kalau kita kurang bersih waktu nyuci obat step 1-nya, biasanya hasil smoothing atau rebonding jadi kayak keriting-keriting pasir gitu guys. Itu karena rambut nggak bersih, masih ada sisa-sisa obat nempel di rambut. Jadi pas rambut kita catok itu jadi kayak kebakar gitu guys.
Maka dari itu, pastikan pembilasan obat step 1 harus benar-benar bersih sampai terasa kesat gitu ya guys. Kalau masih terasa ada licin-licin gitu di rambut, itu artinya belum bersih. 6. Suhu alat catok tidak sesuai dengan jenis dan kondisi rambut. Nah, kesalahan yang satu ini nih paling sering dilakukan oleh pemula. Biasanya bagi pemula beranggapan semakin panas alat catok itu maka hasilnya akan semakin bagus. Ya nggak gitu juga guys. Kalau suhunya nggak sesuai ya hasilnya nggak akan bagus. Misalkan suhu terlalu rendah, ya rambut yang kita catok jadi nggak mateng-mateng guys. Nggak mateng sampai ke inti gitu guys. Begitu juga sebaliknya, kalau suhu terlalu tinggi, rambut akan hangus. Jadi gunakanlah suhu yang tepat untuk setiap jenis dan kondisi rambut masing-masing. Seperti contohnya, rambut kombinasi di video ini misalnya, suhu alat catok untuk bagian pangkal berbeda dengan suhu alat catok untuk bagian rambut yang sudah berwarna. Kalau misalkan kita pakai satu suhu yang sama, maka yang terjadi adalah bagian rambut yang berwarna akan hangus. Atau jika kita pakai suhu yang rendah yang cocok untuk bagian rambut yang berwarna, maka yang terjadi adalah bagian pangkal rambut yang normal kurang matang saat pencatokan. Jadi hasilnya juga nggak akan sempurna guys. 7. Pencatokan terlalu tebal. Nah ini nih yang paling sering terjadi kalau salon pas lagi rame-ramenya. Karena kita buru-buru, customer rame, jadinya kita catok perlapisnya itu jadi kayak ketebalan gitu kan. Akhirnya rambut yang kita catok matangnya nggak sempurna guys. Alhasil setelah beberapa hari, rambut yang sudah kita smoothing maupun kita rebonding tersebut kembali seperti semula. Kayak nggak diapa-apain gitu guys. Kayak nggak di smoothing gitu guys, smoothing kita gagal. Jadi terpaksa kita harus mengulangi smoothing lagi guys. Jadi capek deh, capek banget kan jadinya. Nah apapun itu, jika dikerjakan dengan terburu-buru biasanya hasilnya nggak akan sempurna. Jadi teman-teman Autodears tetap tenang, tetap teliti dan tetap enjoy. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya.